Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Salat abdin qallat hilatuhu wa rasulullah wasilatuhu fa anta laha ya ilahana wa likulli karbin azim fafarrij ma nahnu fihi bisirri bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang memberikan nikmat-nikmat kepada kita yang tak terhingga, sehingga patut bagi kita mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat teriring salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa memberikan kebahagiaan di setiap waktu Anda sambil menanti mutiara hadis yang tayang di TVRI Kalimantan Selatan, yang merupakan salah satu sarana kita menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur dan memberikan kesabaran kepada kita atas segala baik nikmat, ujian, dan segalanya kepada kita. Semoga kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hadis kajian kali ini adalah terkait dengan ramahnya seseorang terhadap fasilitas umum, yang merupakan adalah salah satu pelajaran dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maknanya orang ramah dengan fasilitas umum berarti termasuk bagian daripada sunnah. Mendirikan sunnah termasuk mendapat pahala. Mendirikan sunnah bagian daripada perintah Nabi. Mendirikan sunnah bagian daripada karakter seorang muslim. Mendirikan sunnah bagian daripada muslim yang disiplin hidup, karena sunnah man sanna sunnatan hasanatan. Sunnah itu adalah thariqah, jalan, cara hidup kita di muka bumi ini, sehingga di dalam kehidupan kita betul-betul terarah menjadi hamba Allah yang baik, sehingga menjadikan kita menjadi orang yang soleh dan soleha. Nah, baik, hadis kali ini kajiannya terkait dengan riwayat Abu Musa al-Asy'ari. Menarik, karena Abu Musa al-Asy'ari dia termasuk sahabat. Abu Musa dari golongan Asy'ariyin. Asy'ari adalah salah satu kelompok anak suku yang berasal dari kota Yaman. Karakter mereka terkenal dengan istilah memiliki suara yang indah dan bagus. Maka Abu Musa al-Asy'ari beliau termasuk sahabat yang senior, yang ketika beliau memaparkan sesuatu, terkadang Abu Musa al-Asy'ari ini menyinggung kepada para sahabat. Ini karakter beliau. Karena beliau sifatnya tegas, bahasanya terkadang bisa menusuk ke hati orang lain. Sehingga ketika beliau datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kebetulan sahabat-sahabat Nabi ini berkumpul atas keluh kesah ketika berinteraksi dengan Abu Musa. Artinya Abu Musa ini ketika bicara, kalau bahasa Banjar itu padas. Dia bisa menyinggung orang lain. Ketika dia bicara bisa membuat hati orang lain terluka. Sehingga ketika Abu Musa datang kepada Nabi, yang kebetulan seimbang dengan banyaknya sahabat yang datang kepada Nabi, lalu dia mengatakan, ya Rasul, kaifa akunu musliman, wa kaifa akunu afdalul muslim, wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, wa kaifa akunu afdalun nas, bagaimana kami menjadi orang yang paling bagus di muka bumi ini. Lalu Nabi menjawab, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang baik adalah, menjadi muslim sejati adalah orang yang berhati-hati dengan lisan dan tangannya untuk tidak menyakiti orang lain.
Abu Musa terdiam karena mungkin banyak orang mengeluh terhadap dirinya yang ketika dia berbicara sangat tegas, lugas yang menyebabkan orang lain terluka hatinya. Sebab itu Abu Musa terdiam dengan ucapan Nabi yang luar biasa. Datang lagi yang lain dengan bahasa yang sama, pertanyaan yang sama. Wa kaifa akunu musliman? Bagaimana aku menjadi orang muslim yang baik? Dijawab dengan kategori karakter yang mereka miliki. Nah, inilah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki tingkat ilmu psikologi kepada orang lain yang sangat tinggi karena beliau ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu bertutur berdasarkan wahyu. Hadis dari Abu Musa al-Asy'ari. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu arda. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda dari Abu Musa al-Asy'ari, kata beliau, man marra fi syai'in min masajidina. Man marra fi syai'in fi masajidina au aswaqina wa ma hu nabalun fal yumsik. Wa fi riwayatin au liyaqbid ala nisaliha bikaffiha ayyusiba ahadan minal muslimin min habisyai'in. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim sebagaimana yang kita kenal. Redaksi ada di Bukhari, redaksi ada di Muslim. Dua hadis referensi yang terbesar di dalam ilmu hadis memiliki riwayat yang sama, akhirnya muttafaqun alaih, yaitu kesepakatan antara dua imam, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sebenarnya hadis itu selain daripada Bukhari dan Muslim memiliki hadis yang lain. Misalnya dengan metode yang berbeda tetapi dengan kualitas yang sama seperti Sahih Imam Ibnu Khuzaimah. Itu juga sahih semua. Kemudian Sahih Imam Ibnu Hibban. Begitu pula Al-Mustadrak Al-Hakim An-Naisabur. Bahkan Al-Albani memasukkan kategori ini. Kategori yang saya sebut tadi adalah termasuk rangkaian kitab hadis. Hadis yang murni menyimpan kitab hadis-hadis sahih. Nah, inilah yang disebut dengan hadis sahih. Di dalam kitab Bukhari, bab ini termasuk di dalam babul mururi fil masjid. Bab pada menyatakan tentang melintas di sebuah masjid. Rupanya melintas di masjid itu ada etika dan adabnya. Jadi ketika kita rumah di sekitar masjid perlu adab dan etika. Begitu pula di dalam Imam Muslim babu amri man marra bisilahin fi masjidin ausuk. Imam Muslim mengkategorikan bab pada menyatakan perintah untuk memegang senjata ketika melintasi masjid dan pasar. Lalu bagaimana penjelasan? Kita akan terjemahkan hadis ini setelah yang satu ini. Nabal dalam bahasa Arab disebut dengan sahamun arabiyah, yaitu anak panah yang tajam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada, Bukhari memasukkan hadis ini di bab tentang al-murur, melintas di sebuah masjid. Imam Muslim memasukkan hadis ini di bab amru man marra bis-silah, bab pada menyatakan perintah orang yang melintas di masjid dengan memegang senjata atau melintas di pasar au ghairihima min mawadi'il jami' atau di tempat-tempat yang banyak berkumpul massa. Ini yang saya sebut dengan fasilitas umum. Fasilitas umum itu pasar, masjid, pos kamling. Pokoknya salah satu yang menjadikan orang berkumpul di tempat itu yang menyebabkan tentang fasilitas umum. Apa? Ternyata Nabi mengajarkan adab dan etika di dalam kita melintas di sebuah fasilitas umum. Artinya kita disuruh oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memelihara fasilitas-fasilitas umum ini untuk tidak menjadi salah satu fasilitas yang jauh daripada nilai-nilai adab dan etika. Nah, sekarang kita terjemahkan hadisnya.
Man marra, Nabi bersabda, man marra, siapa yang melintas bi syai'in min masajidina, yang melintas dengan membawa sesuatu di masjid kami. Maksudnya Masjid Nabawi. Masjid di zaman Nabi itu kan bisa jadi masajidun ayyajma'un nasu fi masjidin, tempat mereka berkumpul untuk salat Id, tempat mereka berkumpul untuk melakukan sesuatu perkumpulan, karena masjid merupakan sentral pergerakan kaum muslimin di zaman itu. Barang siapa yang melintas dengan sesuatu di masjid kami, au aswaqina, atau pasar-pasar kami, wa mahu nabalun, dan bersamanya nabal. Nabal dalam bahasa Arab disebut dengan sahamun Arabiyah, yaitu anak panah yang tajam. Anak panah itu namanya nabalun. Kalau nabil maknanya cerdas, tapi kalau nabal maknanya anak panah. Jadi kalau kita memanah itu ada busurnya, ada anak panah yang tajam, itu namanya nabalun. Barang siapa melintas di masjid dan di pasar yang kebetulan dia membawa anak panah, benda yang tajam, dia bawa pisau, dia bawa sesuatu yang tajam. Kemudian palyumsik, maka hendaklah dia menahannya. Palyumsik, maka dia mengaturnya agar ini tidak menyakiti orang lain. Misalnya au syarah li bayan. Kata au al bayan, penjelasan daripada kalimat konjungsi tersebut, liyaqbid, yaitu dengan cara memegang, ala nisaliha, benda tajamnya, bi kafiha, dengan tajamnya, dengan tangannya. Jadi benda tajamnya itu misalnya anak panah yang tajamnya dipegang sama dia untuk tidak menyakiti orang lain. Ayyusiba ahadan minal muslimin, sehingga tidak membahayakan salah satu di antara kaum muslimin, min habisyain, dengan sesuatu tersebut, dengan anak panah yang dia bawa tersebut. Apa maknanya? Ini hadis sebenarnya hadis singkat, tapi mengandung makna luar biasa terhadap perilaku kita bergaul di fasilitas halayak orang banyak. Kenapa? Halayak orang banyak itu merupakan salah satu bagian kepentingan umum. Contoh di sini Nabi menceritakan bagaimana orang melintas membawa anak panah. Anak panah satu-satunya bisa menyebabkan orang terluka atau menyebabkan orang berbahaya ketika busur atau benda tajam di depannya itu terkena orang lain. Sehingga Nabi meminta agar benda tadi dipegang dengan tangannya supaya tidak menyakiti orang lain. Bayangkan, bukan hanya ini, dalam dunia penyembelihan atau dalam babu zibh atau babu al-iraqatud dam, bab pada menyatakan tentang menyembelih binatang. Ketika kita ingin menyembelih binatang, misalnya menyembelih binatang hewan, sapi ataupun kambing, maka seyogianya ketika pisau itu jangan ditampakkan kepada si binatang tersebut. Seakan-akan binatang itu memiliki daya kemampuan ingat seperti manusia juga. Maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk ikhtiba'u anis sikinah bil hayawan, untuk menyimpan atau menghindarkan memandang hewan tersebut daripada binatang, daripada benda tajam yang dia pegang. Misalnya andai kata pisau, contoh saja pena saya ini adalah pisaunya dibalik sama dia. Ini etika namanya, adab. Tidak membawa, andai kata misalnya dia mau menyembelih, dipegangnya seperti ini. Ini pisau, ini kambing atau ini sapi. Seakan-akan dia akan berlagak di hadapannya. Sapi, kambing, kau akan mati dengan pisau saya. Makruh. Sebagian kalangan mengatakan bahkan haram. Tidak boleh kita menyakiti mereka sekalipun dengan ucapan tersebut. Disimpan. Rasul menyimpannya. Disimpan ke belakang. Ketika menyimpan baru keluarkan pisau ketika dia sudah siap untuk disembelih. Keluarkan pisau. Etika, adab ini namanya. Nah, Nabi mengajarkan dalam fasilitas umum, apabila kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, engkau memiliki benda tajam yang engkau melintas di halayak orang banyak, di masjid atau di pasar, karena pasar adalah kumpulan dari halayak orang banyak, kemudian membawa benda tajam, hendaklah dipegang benda tajamnya itu di tangannya. Maknanya ketika kita melintas itu, maka jangan sampai menyakiti orang lain. Karena kata Nabi, kalau tahu-tahu nanti benda tajam itu menyakitkan kepada orang lain, akan bermasalah nantinya di hari kiamat. Apa maknanya? Pertama, afadul hadisi rahmatun nabi wa syafaqatuhu alal muslimin wa harsuhu ala salamatihim.
Nabi ini ketika berbicara terhadap sebuah nasihat kepada kaum muslimin, beliau tidak ingin atau bagaimana kasih sayang beliau kepada seluruh kaum muslimin agar apa yang dirasakan di dalam kenikmatan mereka pun sama mendapatkan rasa kenikmatan tersebut. Sebaliknya, jika sesuatu yang membahayakan kepada mereka, mereka pun dihindarkan karena apa yang dirasakan kepada kita, apa yang kita rasakan terhadap sakitnya keadaan ketika kita dalam kondisi mendapatkan bahaya, begitulah rasakan kepada orang lain. Bahasa lain adalah ketika kita dicubit, ketika kita mencubit orang lain, maka rasakan, cubitlah kulit kita dulu bagaimana rasanya. Kalau dia sakit, maka begitulah orang lain rasanya sakit. Nah, sehingga Nabi memberikan gambaran benda tajam tersebut kalau dibawa ke khalayak orang banyak, andai kata terkena orang, maka berbahaya baginya. Sehingga Nabi mengatakan pegang dengan tangannya. Dengan tangannya, disimpan di tangannya, sehingga orang lain tidak mendapatkan mudarat dengan apa yang dibawanya tersebut. Nah, ini sifat rahmatnya Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, kita punya Nabi yang amat luar biasa. Ketika kita sudah pernah cerita di Mutiara Hadis, ketika ada orang yang memberi Nabi makanan, namanya Abdurrahman ibnu Auf. Dia berikan makanan itu kepada Nabi. Lalu ketika dia berikan makanan, kenapa Nabi diberikan makanan? Karena sudah 3 hari tidak menyantap makanan kecuali air putih. Tiba-tiba datang orang lain meminta makanan kepada Rasulullah SAW. Bagaimana respon Nabi dengan orang tersebut? Diberikannya. Karena Nabi mampu merasakan rasa lapar sebelum dirasakan oleh orang miskin ini. Sehingga diberikannya dengan mudah. Abdurrahman bin Auf terdiam dengan perilaku Nabi. Inilah sifat safaqah, sifat rahmahnya Nabi, kasih sayangnya Nabi, responnya Nabi terhadap orang lain. Lalu bagaimana nilai-nilai hadis ini? Di dalam riwayat ini kita akan kaji setelah yang satu ini. Tidak disunnahkan atau dilarang ketika seseorang membawa senjata untuk tujuan menakut-nakuti orang lain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada, senang rasanya mengkaji hadis sekalipun melalui media televisi, tapi rasanya seperti kita bertatap muka dengan banyak orang, sebab Nabi Muhammad SAW merupakan simbol, merupakan qudwah, merupakan ikutan kita bersama yang ketika kita mengkaji hadisnya seakan-akan terbayang bagaimana indahnya akhlak beliau, akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, para ulama lalu mengajarkan kita aturan di dalam hadis tersebut. Yang pertama, ini termasuk adab atau hukum etika. Nah, kenapa? Karena Imam Muslim memasukkan di babul murur, bab melintas kepada orang lain. Misal kita punya masjid, kalau senjata saja disuruh sembunyikan, andai kata kita punya motor atau punya mobil, anggap saja motor, knalpotnya terlalu nyaring sebenarnya. Lalu kita melintas yang di dalam masjid itu ada aktivitas orang, ada aktivitas taklim, ada aktivitas salat berjamaah, bahkan mendapatkan ketenangan. Melintaslah motor, minta maaf, motor anak muda atau motor siapa saja dengan suara knalpot yang nyaring. Bukankah ini mengganggu terhadap orang yang ada di dalam masjid? Senjata saja disuruh disimpan, apalagi yang memang membuat orang terganggu di dalamnya. Lihat, begitu pula ketika kita berada di sekitar masjid. Kita punya masjid yang indah, yang bagus misalnya. Tetapi sayangnya ketika masjid ini dibangun tidak memiliki halaman. Atau halaman masjid ini sangat terbatas. Tiba-tiba apabila orang berkumpul di tempat ini, ketika berkumpul di tempat ini menyebabkan jalan itu menjadi sempit, fasilitas umum menjadi sempit. Lalu susunan parkir motor, parkir mobil menyebabkan
jalan sempit. Maka etika kita, bisa saja kita dengan perlahan melintas di tempat itu. Ini adalah bagian daripada hukum etika. Begitu pula dengan pasar. Lihat pasar. Saya pernah menganalisa di sebuah wilayah, ada sebuah tempat di Belanda. Jadi ketika di Belanda itu melintas di sebuah pasar, di situ ada pelang bertuliskan tidak diperkenankan untuk pengguna sepeda saja. Tidak diperkenankan pengguna itu untuk melintas ini. Tiba-tiba ada masuk orang yang membawa sepeda. Dia turun dari tempat itu. Karena khusus penjalan kaki, dia pegang sepedanya itu untuk melintas di jalan itu. Disiplinnya orang, artinya mayoritas mereka non-muslim, tapi hati mereka seperti bernilai nuansa-nuansa keislaman. Kenapa? Mereka disiplin. Di sini tempat untuk melintas musholla, tempat untuk melintas mobil, di sini tempat untuk melintas motor, di sini untuk melintas sepeda, ini untuk pejalan kaki. Mereka tidak pernah mengganggu. Ini saking disiplinnya. Lihat orang kita ketika ada tulisan, misalnya, ketika ada tulisan di fasilitas umum, dilarang untuk, minta maaf, buang sampah di tempat ini. Lalu tiba-tiba banyak orang untuk membuangnya di situ karena faktor tempat itu lahannya cocok untuk dibuang sampah. Padahal tidak diperkenankan. Mudahnya kita melanggar aturan terhadap kedisiplinan. Ini adalah bagian pengaturan Nabi Muhammad SAW agar kita ramah dengan fasilitas-fasilitas umum. Terkadang kita punya fasilitas umum. Contoh saja, misalnya HCK atau kakus yang ada menjadi fasilitas umum di banyak jalan. Nah, ketika kita masuk, contoh, dulu pernah berada di sebuah wilayah, anggap saja di London saja. Ketika kami melintas di situ, tiba-tiba ada musola, ada KCK atau kakus yang digunakan untuk halayak umum. Bersihnya tidak pernah terkotori karena mereka disiplin untuk menjaga ini. Coba di kita terkadang cuek untuk melihat, merawat keadaan ini. Ternyata apa yang kita kaji di dalam hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, sunnahnya kita bahwa menjaga aturan-aturan di dalam fasilitas umum bagian daripada sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, adabu hamlis silahi fil Islam. Hadis ini juga mengajarkan kepada kita tentang adab etika membawa senjata di dalam Islam. Saya sudah cerita, saya sudah singgung bagaimana cara orang menyembelih binatang, menyembelih kambing, menyembelih sapi, menyembelih unta. Mereka tidak langsung menampaikan atau menampakkan pisau yang tajam itu ke binatang tersebut. Etikanya kita simpan. Ada abu hamliha. Lalu kita balik di situ. Begitu pula kalau kita membawa benda tajam. Kalau sekarang aturan-aturan di kepolisian sudah memberikan salah satu regulasi bahwa ketika kita memiliki benda tajam wajib lapor dalam kepada hal yang berwajib. Nah, begitu pula ketika kita membawa benda tajam berbahaya, kalau ini menyakitkan ke orang lain, maka kita simpan benda-benda tersebut agar kita tidak menyakiti orang lain. Yang berikutnya, adabu masyru'iyati hamli salali ghardi sutu awir rahba aw min ghairi ghayatin wal hadab. Di dalam berita ini, dalam hadis ini memberikan gambaran kepada kita tidak disunnahkan atau dilarang ketika seseorang membawa senjata untuk tujuan menakut-nakuti orang lain. Jadi kalau ada memprank, dia bawa senjata untuk menakuti orang lain adalah bagian yang diharamkan di dalam hukum agama. Karena bisa jadi orang ketakutan dengan keadaan itu. Mungkin kita pernah mendengar ada orang yang membawa di salah satu tempat sekolah yang akhirnya menyebabkan ada anak murid yang akhirnya terluka dengan benda tersebut. Maka tidak diperkenankan kalau tidak mendapatkan tujuan yang memang tujuan baik membawa senjata tersebut. Karena senjata adalah bagian bisa menyakiti kepada orang lain. Wa tadhharu faidatul hadisil azimah bi waqtinal hadir haitsu azuma khatrus salah wa zada duraruhu. Maka kita melihat bahwa dalam kondisi yang luar biasa ini,
menjadilah peraturan tidak diperkenankannya di waktu sekarang untuk membawa senjata kemana saja. Bicara terhadap senjata di dalam hadis, tapi pada hakikatnya substansi hadis ini menggambarkan bagaimana kita ramah terhadap fasilitas-fasilitas yang memiliki banyak orang, termasuk di masjid dan di pasar. Semoga kita beradab, menjadi orang Islam yang sangat beradab dan beretika di dalam kehidupan kita, sehingga kita termasuk hamba umat Nabi Muhammad yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qauli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.